semuanya, dan selamat datang di sesi penjelasan materi kita kali ini. Pernah nggak sih Anda ngeliat grafik harga saham terus ngerasa, aduh ini kok abstrak banget ya? Nah, hari ini kita bakal coba bedah pasar saham pakai kacamata yang beda. Kita bakal pakai sudut pandang seorang pemilik bisnis sejati. Kita akan sama-sama bongkar apa yang sebenarnya bikin harga di pasar itu bergerak, dan gimana caranya melihat siapa yang benar-benar lagi pegang kendali. Udah siap ya? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Misteri di gedung lelang, memahami nilai sejati. Gini, buat benar-benar paham gimana pasar saham bekerja, coba bayangin Anda lagi jalan-jalan santai, terus ngelewatin sebuah gedung pelelangan barang antik. Pas Anda ngintip ke dalam, ada papan pengumuman. Di situ tertulis sebuah jam dinding tua yang tadinya cuma seharga 1 juta rupiah, tiba-tiba harganya melonjak jadi 10 juta rupiah. Wah, lumayan kaget kan? Angka yang loncat drastis ini pasti bikin kita langsung mikir, emangnya jam itu sekarang beneran seberharga itu ya? Valuasi 10 juta ini nyata, atau jangan-jangan cuma akal-akalan aja? Nah, ini bawa kita ke pertanyaan yang paling penting. Kenapa harga jam dinding tua ini bisa melonjak sebegitu tajamnya? Kalau kita mikir pakai insting pemilik bisnis, kita pasti pengen tahu dong, apakah harga 10 juta ini murni karena ada permintaan asli dari orang-orang yang beneran pengen barang itu, atau ini cuma trik doang? Jawabannya bakal ketahuan begitu Anda buka pintu dan melangkah masuk ke dalam gedung itu. Coba bayangin dua skenario pas Anda buka pintu. Skenario pertama, ruangannya sepi banget. Cuma ada 2 orang duduk di pojokan, ketawa-ketawa sambil lempar-lemparan tawaran harga buat lucu-lucuan. Dari situ Anda langsung sadar, harga 10 juta ini palsu. Tapi coba bayangin skenario kedua. Pas Anda buka pintu, Anda langsung disambut sama gemuruh suara ratusan kolektor kaya yang lagi teriak-teriak, keringetan, rebutan ngangkat papan tawaran demi dapetin jam tua itu. Nah, di titik inilah Anda tahu kalau harganya itu serius. Jadi keramaian itulah yang memvalidasi sebuah harga. Dari cerita lelang tadi, agenda kita hari ini bakal ngebahas 5 poin. Mulai dari misteri di gedung lelang tadi, bensin penggerak harga saham, cara tepat membaca volume, jejak langkah uang pintar, sampai detektor kejujuran pasar saham. Kita lanjut ke bagian kedua, bensin penggerak harga saham. Energi di balik pergerakan. Kalau di pasar saham, keramaian dan gemuruh suara para kolektor yang rebutan nawar di gedung lelang tadi itu ada nama resminya. Kita nyebutnya volume perdagangan. Definisinya sih jumlah total lembar saham atau kontrak yang diperdagangkan selama periode waktu tertentu. Kelihatannya emang kaku dan teknis banget ya bahasanya, tapi nggak usah pusing. Ingat aja, volume itu sekedar cara resminya bursa saham buat ngitung ada berapa banyak kolektor yang lagi teriak di ruang lelang kita tadi. Makin banyak transaksinya, berarti makin keras juga teriakannya. Jadi poin intinya ada di kutipan dari materi sumber kita ini yang menurut saya pas banget. Volume diibaratkan sebagai bensin bagi pergerakan harga saham. Kalau Anda ngebayangin harga saham yang lagi naik tajam itu kayak mobil sport mewah yang lagi ngebut di jalan tol, nah volume ini adalah bensin di dalam tangkinya yang bikin mobil itu bisa lari kencang. Logikanya tuh sederhana banget dan masuk akal kan? Sehebat apapun mobil sport Anda dan sekencang apapun larinya sekarang, kalau tangki bensinnya kosong, ya mobil itu ujung-ujungnya pasti bakal tersendat, mogok, dan berhenti. Di pasar saham juga persis kayak gitu. Kenaikan harga yang luar biasa tinggi, tapi nggak didukung sama volume yang memadai, itu cuma ilusi sementara. Cepat atau lambat, harganya bakal anjlok lagi, karena nggak ada bahan bakar dari pembeli sungguhan yang nopang harga tersebut. Masuk ke bagian ketiga, cara tepat membaca volume. Ada 4 aturan utama di sini. Sekarang mari kita coba baca kelakuan orang-orang di pasar mulai dari antusiasme, kelelahan, sampai kepanikan mereka lewat 4 aturan utama. Aturan nomor 1, konfirmasi tren. Pas harga saham lagi merangkak naik, idealnya volume juga harus ikut merangkak naik. Kenapa? Karena ini nunjukin setiap harganya naik, makin banyak kolektor yang ikut teriak mau beli. Antusiasmenya murni. Tren naik yang sehat selalu butuh bensin alias volume yang makin bertambah buat ngebuktiin kalau tren itu emang kuat dan bisa dipercaya. Tapi perhatiin baik-baik aturan nomor 2 ini, sinyal pelemahan. Ini kebalikan dari yang tadi. Kalau Anda ngelihat harga saham terus-terusan mencetak rekor tertinggi, tapi anehnya volumenya justru makin lama makin ciut dan mengecil. Wah, hati-hati, ini tuh semacam lampu merah. Ibarat mobil sport tadi, mobilnya sih masih meluncur ke depan karena sisa tenaga dorongan, tapi tangki bensinnya udah kering kerontang. Tenaga pembelinya udah habis, dan biasanya penurunan harga tinggal nunggu waktu aja.
Terus ada aturan ketiga yang kita sebut lonjakan volume atau climax. Coba bayangin ada sebuah tren harga yang udah jalan cukup lama, lalu tiba-tiba boom, ada satu hari di mana volumenya meledak berkali-kali lipat dari biasanya, sampai rasanya nggak masuk akal. Ini nih tanda ledakan kepanikan. Bisa jadi orang pada panik beli di harga pucuk atau malah panik jualan di harga dasar. Ledakan emosi massal kayak gini sering banget jadi pertanda kalau sebuah tren baru aja nabrak tembok beton dan bakal segera berakhir. Dan buat ngelengkapi taktik kita, aturan keempat adalah validasi breakout. Dalam bisnis maupun pasar saham, kadang harga itu nyoba ngejebol atap atau batas atas yang susah banget ditembus, yang biasa disebut resistance. Nah, biar tembusan ini sah dan nggak jadi jebakan Batman, dia mutlak butuh keyakinan massal. Artinya, pas harga nembus atap, volumenya harus gede banget. Kalau atapnya tembus tapi volumenya sepi, ya balik lagi kayak ruang lelang yang kosong melompong tadi. Jangan gampang percaya. Oke, bagian keempat, jejak langkah uang pintar. Gimana caranya mendeteksi pergerakan institusi? Sebagai investor yang punya pola pikir pemilik bisnis, kita pasti nggak mau kan ikut-ikutan spekulasi liar publik yang nggak jelas. Kita pengen tahu, pemain besar atau institusi raksasa yang beneran bisa menggerakkan pasar ini lagi ngapain sih? Nah, volume itu jejak kaki mereka. Institusi besar biasanya bergerak di dua fase utama. Pertama, fase akumulasi. Di sini mereka diam-diam ngumpulin saham secara bertahap. Harganya sih belum banyak jerak, tapi anehnya volumenya pelan-pelan stabil meningkat. Berarti mereka lagi memborong barang. Fase kedua, fase distribusi. Pas berita bagus lagi rame-ramainya dan orang-orang pada heboh beli, institusi besar malah jualan. Volumenya tiba-tiba gede banget, tapi harganya kok mulai melandai dan tidak kuat naik lagi. Ini artinya mereka lagi mindahin barang dari tangan mereka ke tangan publik. Gara-gara nggak paham soal fase institusi ini dan fungsi volume, sedihnya banyak banget investor harian yang kehilangan uang hasil kerja keras mereka karena kena jebakan yang namanya false breakout. Ini tuh kondisi yang menyakitkan banget, di mana harga seolah-olah berhasil nembus batas penting, mancing orang-orang buat ikutan beli. Tapi karena nggak ada bensin, alias dukungan volume yang sejati, harganya langsung terjun bebas lagi ke bawah. Sayang banget kan, mereka cuma ngeliat harga tanpa ngecek isi tangki bensinnya. Sampailah kita di bagian kelima, detektor kejujuran pasar saham. Investasi dengan pola pikir pemilik. Sekarang waktunya kita ngerangkum semua konsep ini. Kalau ada satu hal aja yang harus Anda ingat dari obrolan kita hari ini, ingatlah kutipan ini. Volume adalah detektor kejujuran di pasar saham. Volume itu ngebongkar semua ilusi. Angka harga bisa aja dimanipulasi sama segelintir orang pakai pesanan fiktif. Tapi volume, jumlah transaksi asli yang beneran kejadian, itu nggak bisa bohong. Volume ngasih tahu kita di mana uang yang sungguhan lagi dipertaruhkan. Coba ingat-ingat lagi analogi gedung lelang kita di awal. Sebagai pemilik bisnis yang cerdas, Anda pasti melindungi modal Anda dengan menolak beli barang di ruangan yang sepi, kan? Nah, hindari manipulasi harga di pasar saham dengan cara yang sama persis. Taruhlah uang Anda cuma kalau Anda melihat ruang lelang itu penuh sesek sama kolektor yang lagi teriak rebutan barang. Pastikan selalu ada dukungan massa dan volume yang kuat sebelum Anda mutusin buat investasi. Jadi sebelum kita berpisah, saya punya satu pertanyaan buat Anda. Pas pasar buka besok dan Anda ngelihat ada satu harga saham melonjak hijau terang, menggoda banget. Apakah Anda bakal langsung buru-buru pencet tombol beli karena kepancing emosi? Atau Anda bakal senyum santai dan ngecek isi tangki bensinnya dulu? Keputusan ada di tangan Anda. Teruslah berpikir layaknya seorang pemilik bisnis, pahami di mana nilai sejatinya berada, dan sampai jumpa di sesi penjelasan materi kita yang berikutnya.